Energi fosil minyak bumi masih menjadi primadona sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Namun, sadarkah kita bahwa ketergantungan pada energi fosil menimbulkan ancaman serius pemanasan global? Persetujuan Paris menjadi salah satu upaya dunia dalam menyoroti isu emisi dan ketersediaan energi fosil yang mulai menipis. Di Indonesia pun turut berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 29% pada tahun 2030, yang merupakan upaya nyata untuk mendukung terciptanya pemanfaatan energi bersih berkelanjutan. Salah satu perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam di Indonesia, yakni Harita Nikel, menjadi penghasil bahan baku baterai kendaraan listrik sejak 23 Juni 2012. Belum habis kekayaan tambang yang dimiliki Indonesia, kali ini ada satu mineral yang disebut-sebut sebagai harta karun terbesar di dunia, yaitu nikel. Apalagi pengembangan kendaraan listrik sangat bergantung pada nikel. Mengutip buklet nikel yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2020, berdasarkan data USGS pada Januari 2020 dan Badan Geologi 2019, Indonesia tercatat memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton nikel termasuk nikel limonit. Sebelumnya, tak semua nikel dianggap sebagai barang yang bagus, salah satunya adalah nikel limonit. Menurut sebuah jurnal di Jurnal Metal Indonesia, biji limonit mengandung kadar nikel yang rendah, sehingga kerap dipandang tidak ekonomis. Biji limonit dapat diekstrak nikel dan kobaltnya dengan menggunakan teknologi tinggi dan memerlukan investasi besar. Nikel dan kobalt secara maksimal dapat diekstrak dalam autoclave dengan bantuan asam sulfat konsentrasi tinggi pada temperatur dan tekanan yang tinggi, dan waktu pelindian yang relatif singkat. Proses keseluruhan pengolahan dan pemurnian biji limonit ini cukup kompleks dan sulit karena kadar nikelnya yang rendah. Walau begitu, salah satu perusahaan Harita Nikel yang berbasis di Pulau Obi melalui unit usahanya Halmahera Persada Ligen berhasil melakukan konservasi mineral dengan mengolah biji nikel berkadar rendah ini menjadi produk bernilai ekonomis dan strategis bagi Indonesia dan dunia. Jurusnya adalah dengan menggunakan sebuah inovasi teknologi yang dinamakan High Pressure Acid Leach. Teknologi ini adalah yang pertama diterapkan di Indonesia dan sudah memproduksi mixed hydroxide precipitate sebanyak 188.600 WMT selama 1 tahun beroperasi sejak 23 Juni 2021. MHP yang dihasilkan kemudian dapat diolah lebih lanjut menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Seluruh produk yang dihasilkan itu dipakai untuk menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Artinya nikel limonit ini sebelumnya tidak termanfaatkan, tapi kini punya nilai ekonomis dan mendukung upaya pemerintah dalam transisi energi bersih. Sementara itu, Technical Support Department Head Harita Nikel Rico Windy Albert menjelaskan proses pengolahan nikel limonit diproses dalam sebuah unit utama bernama autoclave. Di tempat ini, biji nikel diproses dengan tekanan dan suhu tinggi untuk mengekstraksi nikel dan kobalt. Mixed hydroxide precipitate produk bahan baku baterai kendaraan listrik. Kemudian sisa hasil pengolahan nikel limonit ini memiliki bentuk padat, tidak berbahaya dan tidak beracun. Sisa pengolahan itu ditempatkan pada lubang bekas tambang dan telah memperoleh izin dari pemerintah pusat. Selain penerapan teknologi HPAL yang ramah lingkungan, perusahaan juga dijadikan benchmark di industri sejenis oleh pemerintah dalam penempatan sisa hasil pengolahan berupa padatan di area bekas tambang. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk keberhasilan transformasi energi terbarukan, terutama dalam menghadapi era transisi energi. Selain itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat tentunya juga menjadi cita-cita dan amanat hilirisasi. Diharapkan pengolahan biji nikel sistem hidrometalurgi dan teknologi HPAL ini akan mendorong percepatan hilirisasi mineral menuju industrialisasi berbasis baterai dan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, sehingga akan bermuara pada peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan ekonomi negara maupun masyarakat.